Sebenarnya selama Perang Dunia II, ada korban lain dari kekejaman brutal Jepang di Asia dan perekrutan paksa wanita penghibur, yaitu Belanda. Setiap tahun tanggal 15 Agustus, saat peringatan penyerahan Jepang, para pemimpin Belanda akan ke Monumen Hindia di Den Haag untuk memperingati warga sipil dan tentara yang tewas selama pendudukan Jepang di Indonesia. Badai berdarah di medan perang Indonesia. Sebagian besar pemahaman orang-orang tentang Belanda dalam Perang Dunia II pada dasarnya terbatas pada suasana agresi yang diduduki Jerman yang digambarkan dalam catatan harian Anne Frank. Tetapi sebenarnya musuh bangsa Belanda juga terjadi di medan perang di Hindia Belanda atau Hindia Timur Belanda, sebuah daerah pendudukan Belanda yang wilayahnya saat ini dikenal dengan nama Republik Indonesia. Di sana Belanda dan Tiongkok pada waktu itu memiliki musuh yang sama, yaitu Jepang. Di bawah panji membebaskan Asia, tapi justru secara brutal menawan dan menyiksa orang-orang Asia di mana-mana. Dari tahun 1800 hingga 1949, kekuasaan Inggris diambil alih oleh Belanda yang kembali menduduki Hindia Belanda. John Vendel menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda yang terakhir saat Inggris menduduki Hindia Belanda ketika itu. Karena pemerintahan kolonial Belanda yang berlangsung lama, nasionalisme dan keinginan Indonesia untuk merdeka bangkit secara bertahap dan semakin kuat di awal abad ke-20. Pada saat yang sama, setelah Jepang menginvasi Tiongkok, kemudian memperluas perhatiannya ke negara-negara Asia Tenggara. Pada awalnya sebagian besar rakyat Indonesia ketika itu optimis dengan kedatangan tentara Jepang. Kita menyambut para pembebas yang bisa menyelamatkan negara kita dari penjajah Belanda. Tetapi ketika Jepang melakukan invasi, kita baru menyadari ternyata itu jauh dari kenyataan. Dan perang yang dilancarkan Jepang justru membuat rakyat Indonesia semakin menderita. Karena Belanda diinvasi dan diserang oleh negara tetangga di medan perang Eropa, sehingga kemampuan tentara Belanda untuk melawan tentara Jepang di Indonesia menjadi lemah. Jepang mulai melakukan pembantaian terhadap pasukan Belanda dan sekutu. Menurut sejarawan Anthony Beevor, dalam historiografinya The Second World War, hampir semua pria kulit putih di Kalimantan ditembak atau dipenggal kepalanya saat itu, sedangkan banyak istri dan anak perempuan mereka diperkosa secara bergilir oleh tentara Jepang. Banyak wanita Belanda dan Indonesia dipaksa menjadi wanita penghibur bagi tentara Jepang. Kamp konsentrasi yang didirikan tentara Jepang di Indonesia saat itu juga menjadi kenangan pahit yang tak tertahankan bagi banyak orang Belanda. Mimpi buruk di kamp konsentrasi. Menurut catatan Landerchief atau lembaga kearsipan pada masa itu, lebih dari 42.000 anggota tentara kerajaan Hindia Belanda ditangkap dan 100.000 warga negara Belanda ditahan di kamp konsentrasi selama pendudukan Jepang di Indonesia. Orang-orang Belanda menahan siksaan batin yang luar biasa setiap hari di kamp-kamp konsentrasi. Kondisi kehidupan mereka juga semakin buruk seiring dengan situasi perang yang terus berlanjut. Menurut catatan, pada awalnya ada beberapa orang yang berusaha melarikan diri dari kamp konsentrasi pada malam hari. Tetapi orang-orang ini akan menghadapi hukuman mati yang brutal jika tertangkap. Pasukan Jepang melakukan penyiksaan di depan tahanan lain, memperingatkan mereka untuk tidak bertindak gegabah. Oleh karena itu, sangat sedikit orang-orang yang benar-benar melarikan diri dari kamp konsentrasi di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Pertama, mereka takut akan kekejaman Jepang. Kedua, tidak mudah bagi orang Eropa untuk bersembunyi di negara Asia. Tawanan perang Belanda yang dikurung dipaksa untuk melakukan kerja kasar. Pada awalnya mereka hanya terbatas pada pekerjaan perbaikan atau pembersihan sehari-hari di dalam dan di luar kamp konsentrasi. Namun sejak Agustus 1942, tentara Jepang memaksa tawanan perang Belanda kerja di fasilitas militer, infrastruktur dan industri, seperti menggali tambang batu bara untuk Jepang, atau pembangunan jalur kereta api dan bandara atau kerja paksa lainnya. Karena banyaknya orang di kamp konsentrasi, sehingga dianggap membawa masalah bagi manajemen tentara Jepang. Penjaga Jepang yang sering bingung dengan situasi, lalu menghukum banyak tahanan. Sementara itu menurut catatan lain, sejak tahun 1942, kondisi kehidupan di kamp konsentrasi mulai menurun tajam. Persediaan makanan yang tidak mencukupi,
kondisi sanitasi yang buruk, dan kerja fisik yang berat menyebabkan menurunkan daya tahan tubuh banyak tahanan sehingga tertular penyakit seperti disentri, penyakit kuning, malaria, demam tifoid, dan bahkan kolera kerap menyerang kesehatan para tahanan di kamp. Pada akhirnya 8.200 tawanan perang Belanda tewas saat ditahan oleh Jepang dengan angka kematian hampir 20%. Angka kematian warga Belanda di kamp konsentrasi juga mencapai 13%. 13.000 dari 100.000 orang tidak mampu bertahan semasa perang. Hingga setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, masa pendudukan Jepang di Indonesia secara resmi berakhir. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 8 hari setelah penjatuhan bom atom di Nagasaki dan 2 hari setelah Jepang bertekuk lutut. Menurut laporan PBB selanjutnya, lebih dari 4 juta orang tewas selama pendudukan Jepang di Indonesia. Meski akhirnya Indonesia merdeka, namun kepercayaan awal rakyat Indonesia kepada Jepang ketika itu ternyata membabi buta dan salah. Kehidupan wanita penghibur yang hancur. Perilaku Jepang yang memaksa wanita menjadi penghibur selama Perang Dunia II selalu menjadi masalah sejarah dan politik yang belum ditangani dan diselesaikan secara positif. Selama pendudukan Jepang di Indonesia, tidak sedikit wanita Belanda yang juga dipaksa menjadi wanita penghibur. Dalam bukunya The Second World War, Anthony Beevor menyebutkan bahwa para wanita ini harus menghadapi pengalaman menyakitkan setiap hari. Jika mereka melarikan diri atau menolak untuk bekerja sama, maka keluarga mereka akan disiksa. Saat itu aturan menggunakan tawanan perang sebagai wanita penghibur Jepang jelas disetujui oleh elit tertinggi pemerintah Jepang. Margaret Hammer, yang bekerja sebagai konsultan wanita penghibur Belanda dari tahun 1958 hingga 2002, mengumpulkan cerita dari 8 wanita penghibur dan menerbitkan Geknake Bloom, Bunga yang Hancur, mendokumentasikan apa yang sebenarnya terjadi pada pengalaman para wanita ini. Menurut perkiraannya, ada sekitar 250 wanita Belanda yang ditindas atau sebagai wanita penghibur oleh tentara Jepang, dan jumlah wanita penghibur yang dilecehkan oleh tentara Jepang berjumlah sekitar 200.000 wanita. Pekerjaan mendokumentasikan kisah-kisah ini tidaklah mudah, kata Hammer. Karena malu, para wanita ini cenderung menyimpan masa lalu mereka terkubur jauh di dalam hati, dan banyak yang tidak pernah mengungkit apa yang pernah terjadi pada mereka. Hammer menuturkan kepada media tentang pentingnya menerbitkan buku semacam itu. Menurutnya kisah-kisah nyata ini tidak boleh hilang. Meskipun perang telah berakhir lebih dari setengah abad, namun sebagian besar wanita penghibur yang masih hidup di Belanda telah meninggal satu demi satu. Sementara mereka yang masih hidup hingga kini juga tidak bersedia menyingkap bekas luka yang menyayat dan membayangkan hari-hari getir mereka ketika itu. Tapi bagaimanapun ini adalah bagian dari sejarah Belanda. Jadi masyarakat harus tahu apa yang sebenarnya terjadi dan berpikir lebih jauh tentang dampak dari peristiwa ini. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.